Nih, record. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang reaksi dari alkuna. Nah, alkuna adalah salah satu golongan hidrokarbon yang alifatik ya. Jadi dia bisa mengandung karbon dan triple bond gitu. Jadi dia punya triple bond yang bisa membuat si alkuna ini punya reaksi spesifik. Beda sama alkena dan alkana juga. Nah, untuk rumus umum dari alkuna adalah CnH2n-2 atau CnH2n-4. Alkuna bisa bentuknya siklik, bisa asiklik. Kalau misalnya dia yang alkuna biasa yang bukan siklik ya, itu dia CnH2n-2. Kalau dia yang siklik, CnH2n-4. Gitu. Ini contohnya ada 1 heksuna atau 3 heksuna gitu. Ya, ini mirip. Tata namanya bergantung dari substituennya. Kalau misalnya dia berperan sebagai gugus fungsi atau gugus samping ya, dia bisa jadi asetilan kayak ini, 1 butilan, 1 butuna atau 2 pentuna gitu, sesuai sama nomornya. Terus dia juga bakal jadi rantai utama kalau misalnya dalam suatu reaksi organik dan dia suatu senyawa organik dan ada si alkuna ini, dia bakal jadi rantai utama karena dia gugus fungsi utama juga. Kalau misalnya dia berupa gugus samping, dia jadinya kayak gini nih. Jadi alil group kayak ini atau alkohol atau propargyl bromida. Ini propargyl. Nah, terus ini substituennya bergantung penomoran dan kita utamakan dari alkunanya ya. Jadi namanya akan jadi ini misalnya kita punya ada Cl, ada Br, ada alkuna, namanya jadi 3 bromo, 2 kloro, 4 oktuna, bukan 6 bromo, 7 kloro, 4 oktuna. Sama ya, sama basically sama yang penamaan lain. Terus ya gitu. Udah, terus habis itu ini struktur dari alkuna. Yang spesial dari alkuna karena dia punya 2 buah pi bond, jadi dia memiliki orbital sp gitu. Karena dia orbital sp, maka dia bentuknya linear dan dia sangat tinggi densitas elektronnya. Jadi dia itu elektron dense molecule gitu. Nah, kita bisa lihat peta potensial elektrostatiknya kayak permen kayak gini. Memang banyak elektronnya di bagian tengah dan parsial positif di bagian pinggir-pinggirnya. Oke. Terus, nah reaksi dari alkuna kebanyakan beda sama reaksi dari alkena. Alkuna tetap bisa mengalami reaksi adisi, tapi ketika alkuna mengalami reaksi adisi, yang terjadi adalah adisi dari dan membentuk suatu alken gitu. Setelah kita punya alkuna ditambahin HCl, dia bakal bisa adisi ya. Jadi masuk Cl-nya, masuk hidrogennya, tambahin HCl lagi, maka dia akan baru jadi alkana gitu. Alkuna ini lebih tidak stabil daripada alkena ya. Jadi alkuna itu lebih tinggi delta G-nya gitu, lebih tidak stabil dibandingkan alkena. Dan kalau misalnya dia berupa menjadi hidrokarbon gitu ya, ketika kita punya suatu alkuna, dia itu sebenarnya jauh banget di bawah sini, dia sangat-sangat tidak positif gitu. Jadi dia kalau misalnya jadi karbokation dia susah. Itu. Terus mana lagi? Nih, kalau misalnya kita buat mekanisme reaksinya ketika ditambahin suatu hidrogen halida, yang terjadi mirip sama kayak yang kita pelajari tadi di alkena ya. Jadi pertama terprotonasi dulu, tambahan hidrogen, jadi karbokation. Nah, tapi karbokation itu karbokation yang tidak stabil nih. Coba kalian lihat ya, dia itu primary vinylic cation. Yang mana dia tuh bahkan kestabilannya mirip-mirip sama karbokation metil, itu sangat-sangat nggak stabil. Maka dari itu biasanya dia bakal jadi secondary bukan primary vinyl. Jadi ini sebenarnya mengikuti aturan Markov-Nikov juga ya untuk adisinya. Nah, kalau misalnya HBr-nya banyak, maka adisinya akan berlanjut dan Br-nya akan masuk di karbon yang sama. Ini Br ya, ini tumpang tindih aja nih. Nah, kalau misalnya ada peroksida, baru dia bakal jadi anti Markov-Nikov gitu. Jadi sama prinsipnya. Kalau ditambahin halogen, sama juga. Dia adisinya adisi anti. Kalau halogennya banyak, dia bisa masuk 4-4-nya. Jadi bisa 4 buah halogen yang masuk. Gitu. Nah, terus sekarang kalau misalnya kita punya alkuna ditambahin suatu asam dalam pelarut air gitu ya. Yang terjadi dia akan membentuk suatu enol. Ya. Jadi ada alken dan alkohol, makanya namanya enol.
enol ini bisa mengalami tautomerisasi, namanya tautomerisasi ketoenol, dia bakal jadi suatu keton gitu. Jadi ketika kita punya suatu alkuna ditambahin suatu air dan ditambahin sedikit asam gitu ya, maka dia bisa mengalami bentuk enol dan dia bisa mengalami tautomerisasi ketoenol, jadi keton atau jadi enol gitu. Nah ini dia, jadi tautomer keton atau jadi enol. Jadi kita bisa bikin suatu karbonil atau kita bisa bikin keton dari molekul alkuna dengan penambahan air dan H+. H+-nya bisa bebas dari mana ya, H2SO4 lah, HNO3 bebas ya. Gitu. Terus ini contoh-contoh adisi air ya. Jadi airnya bisa ditambah air tambah H2SO4 bakal jadi suatu karbonil. Ini juga sama ya. Nah, ada dua kemungkinan pembentukan karbonil nih kalau misalnya tidak ekivalen. Ya, yang ini misalnya CH3, ini CH2, CH3. Dia bisa membentuk karbonil di karbon nomor 2 atau di karbon nomor 3 gitu. Oke. Nah, Hg2+ ini kita bisa pakai suatu katalis Hg2+ ya. Hg2+ ini tuh dia bisa membantu untuk reaksi pembentukan suatu karbonil yang terminal gitu. Nah, jadi mekanismenya gimana? Kan kita tahu ya, kalau misalnya di sini kita tambahin H2O sama H2SO4 aja, dia kalau misalnya pada alkunanya tidak simetris gitu ya, dia maka bisa masuk ke karbon 2 atau karbon 3. Nah, kita sebenarnya bisa milih untuk masuk ke karbonilnya itu terbentuk pada karbon terminal dengan si reagen Hg2+. Caranya gimana? Ntar akan terbentuk suatu jembatan Hg, nanti barulah masuk ke 2O di sini sesuai sama aturan Markovnikov ya. Tuh, jadinya nanti OH-nya baru yang ada di OH di sini baru nanti dia bisa mengalami dehidrasi dan terbentuk suatu karbonil. Gitu. Oke. Nah, terus kita juga bisa mengalami hidroborasi oksidasi ya, tambahin BH3THF. Maka yang terjadi di sini adisinya juga adisi anti Markovnikov sama ya. Gitu. Kalau dia udah bentuk enol dia bisa jadi keto. Nah, ini mekanismenya dibaca aja. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu alkuna dengan kondisi satunya di karbon nomor 1 sama karbon nomor 2 ya alkunanya, kita bisa pilih apakah kita akan membentuk keton atau bentuk aldehid. Ini kayak tahu ya bedanya keton sama aldehid. Keton tuh yang karbonil, terus habis itu di sebelahnya ada RR. Kalau aldehid itu karbonil, di sebelahnya R, di sebelahnya ada hidrogen. Jadi karbonilnya di ujung gitu. Kalau misalnya kita pakai H2O, H2SO4 dengan HgSO4 tadi ya, kalau pakai HgSO4, yang terbentuk adalah keton karena adisinya adalah adisi Markovnikov. Tapi kalau misalnya kita pakai H2O2 atau suatu proksida, yang terjadi adalah terbentuknya aldehid karena akan terbentuk suatu adisi anti Markovnikov. Jadi OH-nya masuk di terminal, kalau yang di OH-nya di sini masuk di terminal, kalau yang di sini masuk di tengah gitu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Jadi kita punya alkuna, kita bisa bentuk suatu keton atau aldehid tergantung dari reagen yang kita pakai. Kalau reagennya adisi biasa pakai HgSO4 nih ya, yang dia tadi selektif gitu, dia bakal jadi keton atau bakal masuk di sesuai aturan Markovnikov. Kalau misalnya dia pakai H2O2 atau suatu proksida gitu, atau pakai BH3 disamil boron dan lain-lain, dia bisa membentuknya suatu aldehid gitu. Oke. Alkuna juga bisa dihidrogenasi ya. Jadi suatu alkena bisa dihidrogenasi jadi suatu alkana. Nah, karena kalau misalnya kita pakai reagennya adalah amalgam logam, ini namanya amalgam logam ya, PTC ini amalgam logam. Adisinya adalah adisi ini ya, adisi cis gitu. Kalau misalnya kita mau pakai katalis linear, ini ada juga katalis linear namanya. Dia juga adisi yang membentuk produk cis alkena gitu. Jadi dia adisinya adisi sin. Gimana cara kita mau bentuk suatu produk alkena yang trans? Kita bisa pakai reagennya Na atau Li. Jadi kalau misalnya kita pakai reagennya logam golongan 1, dalam larut amonia suhunya rendah, dia bakal jadinya trans adisinya. Tuh, mekanismenya gimana? Mekanismenya melibatkan radikal. Jadi nanti Na radikal dia akan menyerang si karbon dari si triple bond. Nanti akan terbentuk anion radikal kayak gini. Nanti dia akan menyerang Na lagi dan akan jadi suatu anion finilik dan jadinya suatu alkena yang trans kayak gini ya. Nah, kenapa dia bentuknya trans? Karena trans finilik itu lebih stabil kan, dia tadi ada intermediatnya adalah suatu radikal finilik dan
anion vinilik kan. Kalau misalnya kita punya suatu struktur vinilik, dia yang lebih stabil adalah yang posisi transnya ya kayak gini. Dibandingkan posisi cis-nya, lagi-lagi karena ada steric hindrance. Oke, terus, nah ini elektronegativitas dari atom karbonnya. Tentu saja atom-atom dengan atom-atom karbon dengan orbital hibrid sp dia akan lebih elektronegatif daripada sp2 atau sp3. Jadi yang alkuna itu lebih elektronegatif daripada si alkena dan juga alkana. Gitu. Tuh. Kita bisa lihat nih pKa-nya ternyata makin kecil nih untuk alkuna, dia bakal jadi 25, sedangkan untuk yang alkana dia bakal sampai 50 pKa-nya gitu. Nah, ini dia. Ini elektronegativitas dan keasaman, gitu kan. Makin elektronegatif dia, maka sebenarnya dia makin asam, pKa-nya dia makin kecil gitu. Kita bisa lihat di sini trennya antara alkana, alkena dan alkuna. Di sini alkuna bahkan nilai pKa-nya mendekati pKa si H2O dan NH3 gitu. Jadi dia sebenarnya lebih mudah terprotonasi daripada saudaranya yang alkena sama alkana. Jadi alkuna ini sering dipakai sebagai reagen-reagen nukleofil gitu karena dia lebih cenderung jadi C2 minus. Tuh. Nah, ini kebasaannya akan jadi kalau misalnya yang CH3 CH2 minus itu dia basanya kuat banget dibandingkan CH2 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 CH min. Jadi yang alkana, alkena, terus dari alkuna. Ini weakest base-nya sih. Oke, nah makin kuat keasamannya, makin lemah basa konjugatnya. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa si alkana ini adalah asam yang kuat dan dia akan menjadi basa yang lemah. Tuh. Dibanding Na2 minus. Oke. Maka itu alkuna ini sering dipakai sintesis ya sebagai nukleofil karena dia cukup stabil gitu dalam suatu reaksi kimia. Dia nggak akan bereaksi secara vigorously kayak anion alkana gitu ya atau anion alkena karena dia cukup mild gitu kebasaannya. Makanya dia bisa berperan sebagai nukleofil, dia bisa mengalami substitusi nih dengan suatu alkil halida gitu. Jadi ini misalnya kita mau nambahin rantai karbonnya, kita bisa pakai reagen alkuna, alkuna minus dengan suatu alkil halida. Jadi halidanya lepas gitu. Nah, ini contohnya. Ini bisa juga jadi suatu sintesis gitu ya. Jadi untuk reaksi-reaksi alkuna bisa jadi suatu sintesis. Ini balik lagi ke yang soal tadi nih. Gimana cara bikin alkuna jadi suatu karbonil? Caranya tinggal kita tambahin aja dan kita lihat juga. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan analisis retrosintetik. Jadi kita bisa mulai dari produk untuk menjadi reaktan gitu. Jadi awal kita mau produknya kayak gini nih. Kita mau produknya ada karbon tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada suatu heksanon gitu. Ini namanya heksanon ya. Jadi dia 3 heksanon. Kita punya suatu heksanon dan ada karbonil. Kita punya reagen awalnya adalah suatu alkuna. Suatu butuna ya, satu butuna. Gimana cara buat suatu heksanon dari satu butuna, dari butuna? Caranya adalah pertama kita lihat dulu dari si produknya. Produknya untuk menjadi suatu karbonil kita bisa apain? Karbonil ini bisa dibentuk dari suatu alkuna, tapi alkuna yang karbonnya 6. Nah, karbonnya 6 ini nanti bisa dibentuk dari alkuna yang karbonnya 4. Jadi ada tiga produk yang kita lihat. Nah, maka dari itu kita bisa desain sintesis nih dari sini ke sini gimana, dari sini ke sini gimana gitu. Pertama kita lihat dulu dari yang alkuna karbonnya 4 untuk menjadi alkuna karbon 6 kita bisa pakai apa? Yang pertama kita bisa pakai NaNH2. Jadi NaNH2 ini tujuannya adalah untuk mendeprotonasi hidrogen dari alkuna. Hidrogen terminal dari alkuna. Jadi nanti akan terbentuk suatu anion alkuna. Nah, dia bisa menyerang suatu alkil halida. Substitusi dengan alkil halida ini. Jadi biar lepas, nanti kemasukan CH2, CH3 di sini. Makanya jadi produknya adalah alkuna karbonnya 6. Dengan posisi alkoholnya di sini. Jadi tambahin CH2, CH3. Nah, kemudian tinggal kita tambahin lagi. Untuk membuat alkuna ini jadi suatu karbonil, kita tinggal tambahin aja H2O tambah H2SO4. Dia bakal jadi suatu karbonil. Gitu. Oke. Nah, sekarang gimana kita buat ini? Reagennya perlu apa aja? Ada yang mau nyoba? Silahkan dicoba dulu. Kita punya suatu alkuna, tambahin RBR. Produknya ini. Gimana cara bikinnya? Ada yang mau coba?
Itu cari reagennya berarti Kak. Iya, reagennya apa, terus R-nya ini apa. Bisa pakai R-nya apa aja. Produknya ini. Coba silakan sarankan ini sintesis ini dari suatu alkuna dengan suatu alkil halida. Bisa dikerjain? Alkunanya karbonnya berapa ya? Maksimal karbonnya hmm, 4 sampai 5 deh maksimal minimal. Boleh pakai hidrogenasi. Boleh. Silahkan, aku kasih waktu berapa menit nih? 5 menit mungkin. Jadi sebenarnya semua cara itu boleh. Jadi ada berbagai macam cara. Jadi nanti silahkan coba kalian kerjain dulu. Aku kasih waktu 10 menit deh. 10 menit silahkan. Kalian boleh pakai reagen-reagen yang udah dipelajari sejauh ini ya. Apa aja boleh. Yang kemarin dipelajari juga boleh. Yang tadi dipelajari di alkena juga boleh. Ya, nanti kalau udah, ntar aku tanya. Kalian pakai reagennya apa aja. Dan kalau misalnya organik itu nggak ada jawaban salah benar ya teman-teman. Jadi jawabannya itu diterima atau enggak gitu. Jadi bukan salah benar karena nggak ada satu jawaban yang pasti biasanya. Karena kamu bisa pakai banyak banget cara, bisa pakai banyak banget reagen dan fraksi-fraksi organik gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau retrosintesis ya khususnya atau sintesis.
Oke, udah pada ketemu jawabannya? Nah, ini salah satu contoh ya mengerjakannya ya. Jadi kalian bisa bikin kayak gini, terus dia berarti di sini ada alkuna di tengah-tengah. Nah, pecahannya bisa dua nih, bisa suatu alkyl halida atau suatu alkuna. Jadi bisa bebas kan mau pilih yang mana. Terus udah deh, kita reaksikan. Nah, kita punya alkuna, terus kita kasih NaNH2. Jadi NaNH2 ini suatu basa kuat yang dia bisa mengambil hidrogen dari alkuna terminal gitu ya. Jadi nanti bakal jadi alkuna minus. Nanti dia akan menyerang suatu alkyl halida, substitusi dengan Br ya. Udahlah masuk kita suatu alkuna dan kita tambahin sama reduktor 2-PDC. Jadilah suatu alkana ini panjang. Gitu. Terus yang ini, mau coba nggak? Kita punya alkuna, terus tambahin apa nih buat jadi suatu alkohol? Tambahin apa kira-kira? Ada yang punya ide? Silahkan. Ada yang punya ide nggak? Atau mau coba dulu? Gimana teman-teman? Oke, ini ada yang menyarankan pakai HgOAC. Jadiin aldehid dulu. Coba tulis sintesisnya di kertas aja. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, dia bisa juga nih kayak gini. Jadi kita jadikan alken dulu, baru jadi alken dulu, baru jadi si alkoholnya. Kita bisa pakai katalis Linlar dari alkuna, tambahin katalis Linlar. Udah deh adisi anti Markovnikov selesai. Gitu. Bebas ya, nggak harus katalis Linlar kan, pakai katalis yang H2PDC juga boleh. Atau H2PT juga boleh. Terus ini adisinya harus anti Markovnikov ya, karena kita mau OH-nya ada di terminal, jadi di C ujung. Jadi kita pakai anti Markovnikov, pakai BH3 H2O2 gitu. Atau HgOAC juga. Kalau HgOAC kan Markovnikov nanti adisinya. Gitu. Oke, nah etuna ini mirip kayak alkena gitu. Dia alkuna itu mirip kayak alkena, jadi dia bisa berperan sebagai polimer juga. Kalau misalnya tadi alkena dia polimernya juga polimer adisi, ini biasanya kalau alkuna itu polimernya mirip juga polimer adisi juga, dan produknya adalah dia bisa jadi suatu single bond gitu. Jadi dia bakal dua kali mekanismenya.
gitu. Jadi dia akan makin lama jadi pertama dia penambahan HCl dulu, baru nanti bakal jadi double bond, dan double bond ini yang masuk ke proses polimerisasi. Ini yang kalian tahu ya, PVC, polyvinyl klorida, itu apa tuh, plastik-plastik ya bisa dipakai ya. Terus ini poliakrilonitril atau Orlon, ini biasanya digunakan untuk lem. Nih, poliakrilonitril uh, atau polimer-polimer yang stretchy. Itu nah. Oke, kayak udah ini doang deh. Nah, kayak iya. Ada pertanyaan nggak tentang Alkuna? Udah jelas belum? Ada pertanyaan untuk reaksi-reaksi Alkuna? Aman. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ini. Nah, sekalian aja ya kita akan bahas tentang radikal. Sudah akan bahas nggak ya? Sudah ada sectionnya sendiri sih untuk radikal. Jadi gimana? Kita mau latihan soal aja atau mau materi lain atau mau ada yang ditanyain? Udah sih itu aja materinya Alkana, Alkuna. Oh, kita buka ini aja ya. Kita buka Solomon aja. Oke, kita buka Solomon, mana dia? Untuk bab 7 dan bab 8. Mungkin ada reaksi-reaksi atau reagen yang kita kelewat. Oke. Oke, aku ini tiba-tiba menjadi partisipan. Aku nggak bisa share screen, aku pindah dulu ke main room ya, buat minta host. Oke, ya aku share screen lagi. Sebentar ya. Nih, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Kelihatan. Kak. Oke, ya ini basically ini Solomon ya, silakan dibaca juga kalau kalian ada bukunya. Apa ya? Kita lihat dulu nih. Kalau misalnya kita bahas tentang alkena, yang penting yang perlu kita ketahui tadi ya, sistem EZ-nya kira-kira mana yang lebih stabil gitu antara E atau Z. Ini mana yang lebih stabil sih yang E ya biasanya. Terus juga kalau misalnya reaksi-reaksi alkena itu akan melibatkan ini ya, pembentukan alkena yang lebih stabil. Tuh. Terus mana nih? Ini relative stabilities-nya udah pada tahu juga ya tadi. Ini kestabilan dari alkena ya. Makin tersubstitusi dia makin stabil. Kalau misalnya dia unsubstitute, dia lebih tidak stabil. Nah, kalau misalnya dia tersubstitusinya disubstitute, jadi dua substituen, yang lebih stabil adalah yang ketika dia ini ya, ketika dia trans, terus habis itu yang ini, yang dalam satu karbon sp2 yang sama, baru yang cis. Terus, oke, ini kira-kira yang mana nih? Ini aku kasih nomor 1, 2, 3. Nah, urutkan kestabilan dari alkena ini. Ini alken 1, ini 2, ini 3. Kira-kira urutannya mana yang lebih stabil? Silakan jawab di chat box. Yo, yang mana? Oke, 2 orang jawab. Dua-duanya benar. Oke, yang lain. Ayo, gimana? Oke, benar juga. Ayo jawab dulu sebelum aku bahas. Yo, yang lain. Coba tentukan mana yang lebih stabil. 1, 2, 3, terus urutin. Mulai dari yang nggak stabil ke yang stabil. Iya, baru 3 orang nih yang jawab. Yang lainnya mana?
Oke, pada benar ya. Jadi yang paling stabil adalah yang mana? Yang paling stabil adalah yang 1, terus diikuti dengan yang 3, terus yang kedua. Kita lihat kenapa yang 1 paling stabil, karena dia paling tersubstitusi dibanding yang 2 sama 3 ya di sini. Jadi kan ada 3 substitusi nih. Nah, kalau misalnya yang 3 ini 2 substitusi, dan yang nomor 2 ini 2 substitusi juga. Tapi dia ada 1 dikarbon sp2 yang sama. Jadi ini 1, yang ini, terus yang ini, baru yang ini. Gitu. Oke. Nah, kita hapus. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, ini sintesis dari alkena. Alkena itu bisa disintesis atau bisa dibuat dari reaksi eliminasi ya. Ini eliminasinya biasanya kalau kita mau bikin alkena, biasanya kita lakukan dengan tadi ya ditambahin suatu basa atau ditambahin suatu asam dan dipanasin gitu. Kalau saya kita pakai basa, biasanya terjadi barengan. Kalau saya dia dipanasin, nanti akan lepas H2O gitu biasanya. Nah, apakah basanya cukup kuat untuk mengekstraksi hidrogen? Jawabannya iya, cukup kuat. Kalau misalnya pada basa, berarti dia reaksinya nih 1 langkah gitu ya. Jadi reaksinya reaksi E2, basanya mengekstraksi hidrogen. Ini sebenarnya kita belum bahas ya reaksi eliminasi E2, E1, SN1, SN2 belum dibahas, tapi ini sebagai intro aja. Nah, jadi ini basanya akan mengabstraksi hidrogennya. Nanti ikatan C dan H ini akan jadi double bond, dan ikatan CX atau C halogen ini akan putus gitu. Produknya adalah suatu alkena dan X-. Ini leaving groupnya X-. Oh, kemarin udah dibahas. Oh, udah dibahas. Oh, ya udah bagus deh. Kemarin yang sama Kak Davi udah bahas apa aja? SN1, SN2. SN1, SN2, itu S1, E2, Kak. Udah, apa lagi yang udah dibahas? Seingat saya itu aja, Kak. Oh, itu aja ya. Oke, berarti besok ganti deh, besok kita bahas apa ya? Oh iya, besok kita bahas yang lain aja. Ntar aku ubah dulu buat materi besok. Kau pikir belum? Jadi kalau udah, bagus lah. Nah, gitu ya. Jadi dia eliminasinya jadi E2 nih. Nih, E2 eliminasi di 1 tahap aja. Gitu. Kalau misalnya pakai basa. Nah, tapi kalau misalnya pakai asam, mekanismenya beda. Nah, ini pakai basa dulu yang dibahas ya. Basa yang dipakai itu bisa macam-macam. Tergantung dari kita butuhnya apa. Kalau misalnya dia bahasa yang dipakai ada bahasa kecil kayak ETO minus, produknya ya kayak gini gitu, langsung kayak gini. Jadi sebenarnya kalau misalnya pada suatu alkena sintesis alkenanya itu mengikuti aturan ZCF. Aturan ZCF itu sebenarnya produk alkenanya itu akan lebih dipilih alkena yang lebih tersubstitusi gitu. Jadi yang dilihat alkenanya yang lebih substitusi yang mana gitu. Contohnya kita lihat di reaksi ini nih. Kita punya suatu alkil halida gitu kan. Habis itu saya beres di sini nih. Nah, kita bisa melakukan eliminasi dan membentuk 2 jenis alkena. Bisa jadi 2 metil 2 butena alias alkena yang tersier kayak gini. Terus atau dia bisa juga jadi suatu 2 metil 1 butena. Jadi alkena sekunder aja gitu. Nah, jadi gimana cara kita memilih apakah dia yang A atau B yang terbentuk. Jadi kalau misalnya mengikuti aturan ZCF yang terbentuk, yang kebanyakan pasti adalah yang ini, yang 2 metil 2 butena. Kenapa? Karena dia lebih stabil dari aturan ZCF ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dieliminasi, dia pakai basa, suhunya agak tinggi 70 derajat Celcius, terus habis itu nanti produknya adalah mengikuti aturan ZCF, yaitu yang produk alkena yang lebih stabil atau lebih tersubstitusi. Itu. Nah, kalau misalnya kita ikut aturan ZCF, yang terjadi adalah eliminasinya tuh kayak gini nih. Jadi akan terbentuk keadaan transisi di mana si basa mengabstraksi hidrogen, dan bersamaan dengan itu ikatan CH-nya ini putus dan terbentuk ikatan C double bond C ini. Nanti C single bond sama suatu leaving groupnya dia akan lama-lama lepas juga. Jadi suatu alken gitu. Oke, nah lagi-lagi kalau misalnya kita lihat di diagram koordinat reaksi, kalau misalnya untuk membentuk suatu alkena yang lebih tersubstitusi itu tuh lebih gini ya, lebih butuh energi yang bahkan lebih rendah, dan juga produknya juga lebih rendah energinya.
Gitu. Jadi ini bukan suatu dilematik. Kalau misalnya kita butuh energi yang kita lakukan eliminasi, yang terbentuk pasti lebih banyak yang mengikuti aturan Z-Chef, yang lebih tersubstitusi alkenanya gitu. Oke. Nah, ini udah jawabannya sih. Coba kita ganti yang ada jawabannya. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita punya suatu alkehalida, tambahin suatu basa dan dikasih suhu 55 derajat Celcius. Produknya kira-kira yang banyak A atau B? Jawabannya udah jelas ya, yang B. Jadi B-nya itu lebih banyak karena dia lebih tersubstitusi mengikuti aturan Z-Chef. Gitu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita bikin, kalau misalnya kita mau bikin alkena yang lebih tidak tersubstitusi, itu bisa nggak sih sebenarnya? Gitu. Jawabannya bisa. Kita bisa pakai basa-basa yang bulky. Basa-basa yang bulky itu mesti apa? Basa-basa yang gede gitu, yang penuh atau kaya akan elektron. Contohnya nih terbutil oksida. Jadi TBUOK ini dia bentuknya kayak gini nih. Jadi ada terbutil O- gitu. Jadi kayak gini. Nih, O- gitu. Jadi dia gede karena ada CH3-nya ada 3 gitu. Kalau misalnya kita pakai basa-basa bulky, basa-basa yang gede, yang terjadi adalah lebih banyak terbentuk struktur alkena yang tidak mengikuti aturan Z-Chef. Jadi ini yang lebih banyak yang less substitute nih. Karena apa ya? Karena ukuran basanya gede gitu. Dia agak susah juga ngambil di sini. Makanya dia ngambil yang di ujung gitu. Kayak gitu sih logikanya kalau misalnya kita pakai basa-basa yang bulky. Untuk eliminasi yang tidak mengikuti aturan Z-Chef. Nah, ini dia. Dia kalau misalnya tidak mengikuti aturan Z-Chef, dia disebut sebagai aturan Hofmann. Ini nama-nama aja sih. Yang penting kalian paham juga paham aja prinsipnya. Nah, kayak gini ya misalnya, gimana kita mau bikin suatu alken dari alkehalida ini. Alkennya ini alken less substitute. Tinggal pakai aja TBU, terbukti oksida gitu. Terus habis itu ditambahin juga suhunya 75 derajat Celcius dan pakai yang TBUOH-nya juga. Gitu. Terus kalau dari stereokimianya biasanya yang terjadi adalah eliminasinya itu eliminasi yang anti ya. Jadi dia berseberangan kayak gini. Jadi nggak bisa kayak barengan kayak gini. Yang sin tuh nggak bisa kayak gini produknya. Udah, terus ini mekanismenya. Oke. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu alken, kita mau bikin suatu alken dari suatu molekul siklik. Jadi misalnya sikloheksana kayak gini, sikloheksilklorida ya, di sini ada Cl-nya. Terus dia bisa dua macam nih, bisa bentuk masuk dari yang sisi A atau sisi yang B. Nah, kalau dia masuk dari sisi A, produknya nanti di sini akan jadi 1 metena dan ini jadi 2 metena. Nah, yang lebih banyak adalah yang 1 metena, lagi-lagi mengikuti aturan Z-Chef. Ya, antikopanar itu maksudnya di bidang beda. Nah, ini nih antikopanar. Maksudnya dia adisinya anti, alias dia di bidang yang beda, betul sih. Ya. Kalau ini sinkopanar. Sinkopanar tuh maksudnya dia di bidang yang sama. Jadi kayak gini. Ini udah digambarkan dengan jelas nih. Jadi dia berlawanan gitu sisinya. Kalau misalnya dia barengan ini dia tidak disukai. Jadi biasanya kayak gini. Gitu. Terus mana nih? Nah, ini kalau misalnya pada kasus-kasus, nah kalau misalnya dia melibatkan suatu struktur siklik ya, siklik alkana gitu, siklik aldehalida gitu misalnya, dia sebenarnya lebih menyukai kalau misalnya posisi dari hidrogen yang tereliminasi dan posisi halogennya itu tadi ya anti gitu. Kalau misalnya dia masih sin kayak gini, dia akan malah automerisasi dulu nih buat dia jadi posisinya anti. Jadi yang disukai itu kayak gini eliminasinya. Jadi etominasinya masuk dua-dua dari posisi aksial, eliminasinya lepas juga dari posisi aksial. Kalau misalnya dia sama-sama dari posisi ekuatorial itu tidak disukai. Jadi makanya dia harus berubah ke jadi ini dulu biar dia bisa tereliminasi. Gitu. Jadi mengaruhi ke konfigurasi dari gugus samping lainnya. Gitu deh. Oke. Ini kalau eliminasi ya. Eliminasi dari suatu alkyl itu pasti mengikuti formasi yang anti koplanar. Gitu. Oke, terus mana lagi?
Nah, tadi kan yang pakai basa ya. Sekarang kalau misalnya kita pakai asam. Nah, kalau pakai asam tuh gimana sih caranya gitu. Sebenarnya mirip-mirip juga. Jadi misalnya kita punya suatu alkohol gitu kan. Biasanya kalau pakai asam, reagen alkilnya yang kita pakai adalah alkil alkohol alias alkohol biasa gitu. Kalau misalnya kita pakai reagennya basa, berarti kita pakai yang alkil halida biasanya yang dipakai. Nah, biasanya kalau misalnya pakai asam ditambahin Ha dan dipanasin, tuh, habis itu nanti jadi produknya satu alkena. Jadi bisa pakai alkohol primer, sekunder, tersier ya. Kalau alkohol primer ya produknya ini. Kalau alkohol sekunder ya misalnya kita pakai sikloheksanol, jadi sikloheksena gitu. Nih, reagen yang bisa kita pakai bisa H2SO4, suhunya 80 derajat Celcius, atau H3PO4, suhunya tinggi juga. Atau H2SO4 ya. H2SO4, suhunya rendah ini cukup ini untuk membuat eliminasi H2O dari terbutil alkohol. Jadi metil propan. Nah, secara umum kereaktifannya adalah nih tersiary alkohol itu lebih reaktif daripada secondary daripada primary. Jadi ini kalau misalnya kita lihat kalau misalnya tersiary alkohol dia akan lebih butuh energi yang lebih sedikit gitu. Ini cuma 85 derajat Celcius aja, tapi kalau misalnya yang H3PO4 atau H2SO4 tuh dia kalau misalnya yang alkohol primer sama alkohol sekunder tuh dia perlu H3PO4 sama H2SO4 dan suhunya lebih tinggi gitu. Oke, ini contoh-contoh lainnya. Nah, kalau misalnya ini juga ini bakal banyak mengikuti aturan ini ya, aturan Zaitsev. Dan dia bisa juga mengalami ini nih, methyl shift ya, sama juga dia malah methyl shift. Produknya jadinya ini 4 substitute gitu. Oke. Kalau misalnya kita pakai bahasa eliminasinya, makanya terjadilah eliminasi E2. Kalau misalnya dia pakai asam, kebanyakan eliminasi yang terjadi adalah eliminasi yang E1 mekanismenya. Karena akan melibatkan intermediate. Intermediate yang sering kita lihat adalah intermediate karbokation ini. Karena dia melibatkan intermediate karbokation, maka dia mungkin banget terjadi rearrangement. Makanya tadi kalian bisa lihat ya, ini dari rearrangement juga nih di sini. Gitu. Terus, nah ini kestabilan karbokation kan udah belajar juga. Ini mekanismenya ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu alkohol gitu ya, tambahin Ha dan panas. Yang pertama terjadi adalah si PEB dari OH dia akan menyerang hidrogen. Habis itu nanti jadinya H2O+. Nah, H2O+ ini akan putus, terbentuk suatu karbokation. Nah, karbokation ini dengan suatu hidrogen yang di sebelah karbokationnya, hidrogennya akan diabstraksi oleh suatu nukleofil, nanti ikatannya pindah ke sini. Jadilah suatu alken. Makanya di sini kita lihat ya, langkahnya itu ada 2 langkah. Yang pertama untuk yang rate determining step-nya adalah untuk membentuk karbokation, yang kedua adalah untuk mengabstraksi hidrogen dan membentuk si pi bond-nya atau alkenanya. Gitu. Nah, ini transition state-nya. Udah sih, ini aja. Oke, ini coba silahkan. Coba urutkan berdasarkan kemudahan untuk dehidrasi menggunakan asam dari alkohol-alkohol ini. Mana yang lebih mudah terjadi dehidrasi atau eliminasi pembentukan alkennya. Silahkan. Coba ini yang kira-kira yang A, B, C mana yang lebih mudah? Oke, ada yang udah jawab? Nih, lihat ya. Ini kalau misalnya pakai asam, berarti dia reaksinya ini ya, reaksi E1 gitu ya. Jadi dia bakal melibatkan pembentukan karbokation. Oke. Yang paling mudah yang mana? Oke, baru 3 orang nih. 2 orang yang benar. Ini belum tepat. Oke. Oke.
Ya, jadi yang paling mudah adalah yang B. Yang B ini paling mudah. Kenapa? Karbokation yang terbentuk itu karbokation tersier. Terus habis itu barulah bisa terjadi lebih mudah gitu eliminasinya. Kalau misalnya yang C, dia yang terbentuk karbokation sekunder gitu. Jadi nanti pasti bisa jadi nih hydrate shift dulu nih baru dia eliminasi gitu. Meskipun sama-sama nanti substituennya akan jadi 3 substituen gitu. Tapi karbokation yang terbentuk lebih mudah yang B. Jadi yang B paling mudah, diikuti yang C, baru yang terakhir yang A karena dia primary. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini mekanismenya tadi ya. Kalau misalnya primary alkohol ya udah berarti dia bakal emang agak susah gitu primary alkohol. Nah, primary alkohol tuh sebenarnya butuh asam yang lebih kuat dan juga biasanya butuh pelarut yang nukleofilik gitu untuk mengambil si hidrogennya. Oke. Ini rearrangement tadi yang aku bahas ya. Jadi dia bisa mengalami rearrangement juga karena terbentuk karbokation. Oke, nah yang akan terbentuk adalah yang mengikuti aturan Zaitsev. Alkenanya yang lebih tersubstitusi. Gitu. Oke, apa lagi ya? Udah sih harusnya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini, teman-teman? Ini udah dibahas juga ya tadi ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Udah jelas belum? Nah, ini reagen-reagen yang bisa dipakai ya untuk sintesis. Kita bisa membuat suatu alkuna minus pakai NaNH2. Tadi udah pada tahu juga ya. NaNH2 itu dibuat dari apa? Dibuat dari Na dan NH3. Jadi nanti jadinya NaNH2. Nanti NH2-nya akan menyerang si hidrogen terminal dari si alkuna. Dia bakal jadi suatu alkuna negatif yang merupakan suatu nukleofil. Terserah kan mau bisa pakai apa aja nih. Dan kalau misalnya kita mau bikin suatu alkuna, kita juga bisa pakai ini, alkuna negatif tambahin NH3 aja cukup, dia bakal jadi suatu butuna. Terus reagen lain yang bisa dipakai bisa pakai PCl5 juga. PCl5 ini tujuannya buat mengubah, jadi dia akan melakukan substitusi gitu Cl-nya. Jadi nanti Cl akan masuk ke dalam si karbonilnya. PCl5 dia akan dengan suatu karbonil dia akan bisa membentuk suatu 2 buah Cl yang geminal atau di satu karbon yang sama. Nah, terus kalau misalnya kita punya suatu diklorat kayak gini atau Cl-nya geminal di satu karbon yang sama, dia bisa kita buat jadi alkuna juga dengan cara kita tambahkan dengan NaNH2 dan asam. Dia jadi suatu alkuna. Gitu. Ini mekanismenya. Terus ini tadi yang aku bahas ya, jadi NaNH2 bisa membuat suatu alkuna minus. Alkuna minus bisa direaksikan dengan suatu alkyl halida. Jadi makin panjang rantainya. Apa lagi ya? Udah sih itu. Kayak ini chapter 1 udah selesai. Chapter yang alken 1 dan alkuna 1. Ini ya adisi pakai A2Ni itu dia adisi sin. Kalau pakai NaLi atau linlar, bukan linear ya, Na ini bukan linear, NaNi aja dia bisa yang anti. Terus apa ya? Udah sih ini yang bagian 1, contoh-contoh sintesisnya. Nah, ini kesimpulannya. Summariesnya. Kalau di Solomon tuh kan bakal ada, aku sukanya dia di bagian cap terakhir itu ada kayak beginian nih, ini summary untuk materi yang udah dibahas gitu. Tuh. Ini eliminasi E2, E1, tadi kan udah dibahas juga ya. Oke. Terus oke. Nah, ini juga ada summariesnya ya. Katalis-katalis yang dipakai bisa apa aja. Nih LINA tuh bakal jadi trans atau E-alken. Kalau misalnya katalis linear atau misalnya katalis logam yang lain dia bakal jadi adisinya sin jadi Z-alken. Terus habis itu
kalau kita punya Alkuna itu sebenarnya cukup ini ya, cukup useful itu. Dia bisa dibuat untuk berbagai macam reaksi. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua ini bahasnya apa? Oh, oke. Nah, ini kita bisa bikin suatu dari suatu alkena kita bisa adisikan dengan berbagai macam reagen ya. Jadi nggak cuma ditambahin alkyl halida aja, kita bisa tambahin H2SO4 sama H2O juga. Nanti bakal masuk si OH-nya sama H-nya gitu. Jadi adisi biasa gitu. Kayak gini. Jadi alkyl halida, alkyl hidrogen sulfat, alkohol, dihaloalkana kayak gini. Itu dibahas juga sih ini ya. Ini adisi elektrofilik itu dibahas juga. Oke. Lagi nggak yang belum kita bahas? Jadi stereokimianya ini ya. Kalau kita punya suatu alkena terbentuk karbokation, maka dia kemungkinannya bisa jadi dua. Bisa jadi S atau R. Karena dia bisa nyerang pada dua sisi. Karena dia terbentuk karbokation. Karbokation, karbanion itu semuanya planar. Karbon radikal juga planar. Jadi dia bisa diserang dari atas atau dari bawah. Jadi makanya konfigurasi absolutnya bisa dua kalau saya kayak gini. Gitu. Terus mana ya, ada nggak reagen-reagen unik? Belum ada sih. Ini mekanisme aja yang dibahas kebanyakan. Beda di oksimerkurasi ya, adisinya mengikuti adisi Markovnikov. Kalau misalnya kita pakai boron, baru dia pakai yang anti Markovnikov. Ya, udah sih. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang mau dibahas lagi? Atau ada yang mau ditanya? Ini nanti halohidrin ya, tadi kita udah sempat bahas juga nih. Jadi kita pakai halida, terus habis itu ditambahin air, jadinya halohidrin yang masuknya satu halogen sama satu OH gitu. Oh, latihan di Jamboard, baik. Oke, cari soal. Tadi osmium ya. Ini osmium. Osmium juga adisinya adisi sin. Ini ozonolisis juga udah dibahas tadi. Oke, kita coba latihan sintesis ya, karena kalian ini kayak udah belajar SN1, SN2 juga, jadi bisa sih harusnya. Kita coba sintesis. Sebentar, kita buka Jamboards-nya. Gimana dia? Nah, ini aku share lagi Jamboards-nya. Sekarang kalian buka aja Jamboard-nya. Aku kasih soal. Tunggu sebentar ya.
Oke, silahkan dibuka Jamboardnya. Kita lihat yang nomor 6. Yang slide 6. Nih, gampang nih, ada 3 soal. Gambarkan produk dari reaksi berikut. Terus, ya ini dulu deh. Silahkan dikerjakan. Boleh, silahkan dipilih mau yang jawab yang A, B, C, D, atau E. Silahkan tulis di chat box. Kalian mau pilih yang mana? Nih, A, B, C, D, E. Pilih aja, mau jawab yang mana. Oke, Ringga sudah pilih E. Yang lain, oke, Duta pilih C. Ayo tinggal A, B, dan D. B, oke. Oh ya, ini gambarkan ininya juga ya. Gambarkan stereo isomernya ya. Maksudnya kayak bukan isomernya. Gambarkan konfigurasinya juga. Konfigurasinya juga. Oke. Jadi gambarnya 3 dimensi gitu. Silahkan, kalau misalnya ada ya. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Silahkan teman-teman. Masih ada yang belum nih, yang A. E, C, B, A sama D-nya belum ada yang isi. Siapa yang mau? Ayo, semua harus jawab. Oke, Daud yang A. Yang D ada? Ada yang mau yang D?
Oke, kita bahas aja ya. Udah? Mungkin ada yang mau nambahin juga di A, B, C, D, E. Silakan. Kita bahas aja ya. Kita bahas pertama yang A. Kita punya suatu alken dengan ini ada sikloheksan. Sikloheksana, terus ada alken di sini ya. Tambahin H2O, H2SO4. Nah, kalau kita pakai H2O, H2SO4, maka berarti adisi. Dia kemungkinannya apa? Adisi ya ini ya. Adisi yang terjadi adisi apa? Adisi yang Markovnikov kan karena nggak ada reagen peroksida atau boran. Jadi ya udah berarti OH-nya akan masuk di sini. Hidrogennya masuk di sini, betul. Oke. Setuju. Nah, sekarang yang B. Tambahin Br2H2O. Nah, ini tadi ya terbentuk ini ya, halohidrin. Jadi Br2H2O kita punya B. Jadi Br-nya masuk dulu. Jadi nanti ada halogen bridge, baru masuk si H2O-nya sebagai nukleofil. Nah, kira-kira H2O-nya masuk di mana? Apakah yang di karbon tersier atau yang di karbon sekunder? Jawabannya di karbon yang tersier. Setuju juga. Oke. Di sini. Nah, setelah itu yang C sekarang. Kita punya suatu alkena 3 substituen, habis itu tambahin BH3, THF, dan H2O2 NaOH. Ini berarti dia adisinya yang anti Markovnikov ya. OH-nya akan masuk di yang banyak hidrogennya. Jadi betul antara kedua ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pakai BH3 THF, biasanya itu adisinya bukan adisi sin, tapi adisi anti. Kita nggak bisa nebak nih RS-nya. Jadi biasanya kita gambar aja OH gitu. Nah, kita nggak bisa nebak RS-nya. Jadi beda kalau kayak gini. Kalau kayak gini, kan gambarnya harus kayak ini nih. Saya ini BR2-nya di atas, jadi ditebelin. Nanti OH-nya yang di belakang. Jadi kayak gini gambarnya, biar benar. Atau sebaliknya, karena kan kita nggak bisa nebak ya. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan produknya. Yang satu yang tadi udah aku gambar, yang kedua adalah yang ini. Jadi ini OH-nya yang di depan. Asalkan dia berseberangan sama BR-nya. Gitu deh, bisa kayak gitu juga. Terus sekarang lanjut ke yang D. Nah, tambahin BR2. Kalau tambahin BR2 aja, berarti yang terjadi masuk nih BR-nya dua-duanya di sini. Gitu, jadi nanti bakal. Oke, ini kita reload dulu. Jadi produknya itu kayak gini. Maaf ya kalau gambarku kurang bagus. Ini ada BR juga. Nah, mungkin BR yang ini kita bisa gambarnya terserah sih kalian mau tambah. Gambar kayak gimana? Karena BR yang ini bukan kiral, jadi kan boleh gambar kayak gini aja nggak apa-apa. Ini ya jawabannya benar ya. Terus sekarang yang E. Yang E kita punya suatu alken ditambahin O3 Me2S alias si ozonolisis ya. Kalau kayak gitu double ozonolisis berarti yang dipecah yang ikatan yang ini gitu. Jadi produknya ini sama nih kanan sama kiri. Jadi produknya ini aja. Ini aja jawabannya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya tentang alkena, alkuna. Dan kan udah belajar juga SN1, SN2, S1, E2. Nah, sekarang ini mungkin sambil jadi latihan soal aja ya sebelum ujian. Silahkan dikerjakan. Boleh di screenshot, aku screenshot deh kirim ke WhatsApp grup. Ntar kerjain ya, terus tulis di kertas, ntar kirim ke aku lewat WA. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Sebelum aku akhiri sesinya. Udah jelas belum? Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang masih belum jelas? Jelas ya? Oke. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanya? Aku menyarankan baca Solomon ya. Atau mungkin yang lain juga boleh, tapi baca dulu aja Solomon. Kalau misalnya mau tahu teori-teorinya. Terus juga ada kuisnya juga nih. Di sini kan bisa kerjain juga kuisnya. Oke deh. Mungkin itu aja untuk sesi hari ini. Nanti siang akan ada ujian ya jam 1. Ujiannya nanti akan dikirim di Zerone dan harap dikerjakan sesuai jamnya ya teman-teman. Jangan molor.
kirimnya. Oke. Soalnya berapa ya? Mungkin 5 atau 6. Modelannya kayak latihan soal kemarin gitu. Jadi kayak worksheet-nya gitu ada banyak macam soal. Terus ya nanti kalian bisa upload, terus kalian bisa scan juga atau di foto terserah gitu. Jadi kerjanya di kertas ya, jangan di Gdocs nanti biar gambarnya bisa bagus gitu kalian. Dan kalian terbiasa juga gambar senyawa organik. Oke, mungkin itu aja sesi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup sesinya dengan